Masyarakat Indonesia baru-baru ini dibuat tercengang oleh jumlah kekayaan pejabat negara yang meroket di tengah pandemi COVID-19. Ketika rakyat harus menghindari COVID-19 dan bergulat mengais penghidupan di tengah belenggu PSBB dan PPKM, mereka dibuat tertegun mengetahui pundi-pundi pejabat negara yang tertera di LHKPN. Jumlah harta yang meningkat drastis pada saat masa pandemi. Kesenjangan sosial antara kalangan tajir dan kaum fakir kian terbentang luas. Rakyat berlomba-lomba ingin dapat bansos serta BLT, tetapi pada saat bersamaan, kekayaan pejabat makin menggunung. Jeritan masyarakat yang lapar tak cukup didengar. Belum lagi ketika warga miskin menuntut bansos, dananya malah dikorupsi pula. JPNN.com melalui episode perdana JPNN Noise ini mengajak semua viewers bercengkrama langsung dengan masyarakat Rawabebek, Penjaringan, Jakarta yang merasakan pedihnya dampak ekonomi selama pandemi. Mereka adalah sebagian dari warga yang bertarung di tengah kemiskinan di pinggiran gemerlap ibu kota. Kondisi yang tak terelakkan merenggut jantung ekonomi keluarga hingga nyawa anggota keluarga. Selamat menyaksikan JPNN Noise. Saya Sergio Agasta. Ironi pandemi di Rawabebek. Nama saya Minin. Usia engkong 76. Ya, Kong Minin ya. Iya. Sudah berapa lama di Rawabebek Penjaringan? Kalau saya memang seumur saya di Jakarta. Sekarang umurnya 70 tahunan. 76 tahun. 76 Iya. tahun. Iya. Berarti asli sini. Asli sini saya. Permisi nih, saya ngambil botol aqua. Jadi pertama saya lahir di Pekojan, orang tua pindah kemari. Nah ini pada waktu itu masih zaman rawa. Nah rawa disebutnya Rawabebek. Rawanya karena disebut banyak Rawabebek itu empang melulu. Nah setelah empang ya omongan namanya manusia ya macam-macam lah lain itu. Ya rame aja selalu daerah-daerah begini gitu. Lagi ngapain, Bu? Biasa aja. Gosip. Iya. Gosip bukan di mall ya? Iya, di sini. Oh, nggak boleh ke mall, harus vaksin. Ini itu kakak aja. Nggak tahu ini tuh 25 lembar. Ini udah 4 hari belum kelar. 20.000. Per hari 25. Kalau banyak, kalau bisa habis. 25 lembar Ini 4 hari. Iya. Satu lembar berapa biji? 80. Ikan berapa biji? Kalau enggak boleh makan some, Om. Itunya, Bos. Ya, inilah kegiatannya ya. Ibu sehari-hari setiap sore, setiap siang. Selama PPKM ya, Bu ya. Kegiatan ini adalah dari pabrik ya ini. Iya. Dari pabrik. Tidak ada dari pemerintah. Mereka harus menyiapkan ini satu bandel ini 25 lembar dan harganya 20.000. Ini nggak seberapa dan 4 hari pun belum kelar ya. Iya. Buat jajan bisa kurang ya. Anak 5 jajan. Ya, Tadinya saya terus terang kulit nyuci apa Iya. ada sekarang madu. Ya anak 5 Nggak ada dapat beneran. BLT. Saya jadi orang pernah anggur, duduk manis nggak orang nggak. yang betah ya. Iya dia Baru punya anak aja saya nyari duit kerjanya ini kalau ada bisa anak dicuci sama dia. boro-boro nggak ada kerjaan. Satu lagi belum keluar Om. Nama saya Ibu Wagia, Iya. Usia ibu berapa? 41 tahun. 41 tahun. Profesi saya sekarang ibu rumah tangga.
kuli nyuci, jemur nasi kering tiap harinya di jalan kereta. Kelihatan turun tangga. Nah, Setiap hari begini ya, Bu? iya. Ya Om, nasi kering saya Oh ya, ini mau dibawa kemana, Bu? mau dibawa jalan kereta. Jalan kereta? Jemur. Oke, ayo Ayo. kita sampai. Mulai Bu, misi. Bu. Coba. jemur nasi, jemur sega. Coba. Oh, ini ya, Bu? Iya. Mana? Bukan kereta sebelah. Ya. Oh, ini yang mau dijual, Bu? Iya, nih. Oh. Yang udah kering. Yang udah kering. Bu, Ya. siapa namanya, Bu? Ibu Rumsina. Kamu sini. Oh no, Bayu. Beginilah Om tiap hari. Coba. Saya boleh ya, Bu ya? Iya. Ya, Bu. Jadi kereta ini tiap hari begini. Iya tiap hari. Bahaya ya, takutnya ya? Iya. Ibu nggak takut? Ya enggak lah, orang kita udah tiap harinya di sini. Eh, Nggak takut, asal hati-hati aja. malu nggak, Bu? Enggak rasa malu. Yang penting halal. Yang penting halal ya. Biarin apa kata orang. Emang nggak di itu, Iya. nggak didengar. Yang penting kita bisa makan. Capek nggak, Bu? Ya capek sih nggak capek. Ya paksa lah. Iya. Oh, Ya mudah-mudahan besok dipanggil nyuci lagi. ya mudah-mudahan bisa ya, Bu ya. Doain. Iya harusnya begini, pemerintah harusnya berhentiin rakyat kecil lah. Gimana caranya yang pelosok-pelosok begini? Jangan yang disorot yang daerah. Ternyata di Ini. Jakarta, sudut kota Jakarta, ibu kota pun Iya. masih ada yang seperti ini ya. Iya. 5.000 perak nih. 3 Cukup hari apa? nunggu panas-panasan, Ya cuma dapat panas-panasan. Rp5.000. Ini dapat Rp50.000. Tuh, Kong tahu tuh. Usaha pencariannya nggak kurang gitu. Pencariannya kurang, Iya, kepotong nggak. ya. Iya. Selama ini ya jadi kesian. Saya juga kadang-kala orang susah, tapi ngelihat orang susah juga kesian juga orang pencariannya. Gimana seperti ini, gitu. Profesi Kong apa sih? Pekerjaan Kong? Tadinya bangunan. Tadi. Sekarang udah total saya nggak punya kerjaan apa-apa, saya nggak punya usaha apa-apa. anak Kong kemana? Saya pada kerja, makanya kalau nggak kerja bagaimana? Ini yang ngerawatin saya. Kadang-kala dia buat beli obat, saya suruh beli obat. Waktu itu saya sakit, dia beli obat. Suami saya kerja sebagai supir besi udah 19 tahun. Anak saya 2, meninggal 1, tinggal 1. Ya karena begini keadaannya begini, gaji 500.000 Om. Masalah kan begini, buat bayar listrik, bayar air, ya segala ekonomi ya kurang lah. Iya. Ya kita bisa sambil jemur nasi kering. Oh saya jualan nasi kering 2 minggu sekali. Yang membeli orang Tangerang. Ya sedih banget sih Om. Dipikir-pikir mah, waduh, kayaknya sakit banget. Gak bisa jadinya, nggak bisa ngapa-ngapain. Kemana susah, ini susah, jualan susah. Jadinya serba susah lah. Mudah-mudahan pandemi itu susah hilangin. Apa aja disuruh orang ya saya jalanin. Supaya biar kita bisa manjang kebutuhan hidup. Apa Ibu menerima bansos? Belum pernah. Nggak tahu sih, bilangnya sih udah didaftarin tapi belum keluar namanya, katanya bilangnya. Tapi tetangga Ibu punya? Tetangga saya udah, empok saya punya dapet Dapat bansos? bansos. BLT? BLT enggak. BLT nggak dapat? Nggak Jadi dapet. Ibu benar-benar pure Iya. mengharapkan gaji Mengharapkan, dari suami? Iya, gaji dari suami. Iya. Kayaknya pengen ngarepin dapat dari pemerintah gitu. Ya sekali-kali kayak gitu. Pengen ngerasain biar supaya kayak orang-orang gitu dapet gitu. Sama sekali belum Om. Belum pernah Om. 2 bulan. Sampai 2 bulan kayaknya nggak punya beras. Jadi untung ada anak saya ngasih tiap bulan.
Ya itu, jadi supaya biar panjang. Itulah kehidupan kita semenjak akademik ini. Suami saya di PHK, hampir mau putus asa, Om. Dah, saya gimana ini? Kerjaan begini. Ya sabar aja Pak, namanya orang lagi begini. Siapa tahu ntar dapat lagi. Alhamdulillah ini lagi dipanggil tadi. Baru ini dipanggil. Ya, nama saya Tritanto, usia 55. Alhamdulillah masih kerja karyawan swasta, sekaligus sebagai Ketua RW, Ketua RW 013 di Penjaringan. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap pandemi di wilayah ini? Ya, karena di wilayah kita ini banyak yang berprofesi sebagai buruh harian lepas ya, maka mungkin dengan adanya pandemi ini sangat berpengaruh sekali kepada warga kami. Bagi mereka yang karyawan toko, terus buruh pabrik, itu kan banyak yang dirumahkan. Ya mereka dengan dirumahkan itu mereka sangat kekurangan gitu. Kalau di wilayah kita ini sebetulnya kebersamaannya cukup lumayan ya. Kayak tadi kami ibu-ibu aja pagi-pagi keliling bagi-bagi sarapan pagi ya. Tadi pagi alhamdulillah kami tadi nyiapin 100 makanan pagi untuk dibagikan kepada ibu-ibu lansia segala macam. Alhamdulillah tadi nih. Baru saya mulai tadi ya hari ini. Insya Allah saya akan melaksanakan setiap Jumat kita siapin makanan. Kalau boleh tahu dananya ini dari mana? Ya ada pengumpulan mejel, tapi karena itu tidak cukup ya dari kita kantong kita aja pribadi gitu. Kali ini pertanyaannya sedikit fundamental Pak. Ya. Bagaimana peran pemerintah dalam pemberian atau pemberian bansos kepada penerima manfaat di warga sini? Apakah memang graduasinya rata ataukah ada yang memang tidak dapat? Karena data itu kita sebelumnya pengurus RT RW itu kan nggak tahu ya. Tahu-tahu data itu kan datang dari Kemensos dan dari Pemda ya. Jadi ada dua program pemberian itu. Mungkin itu kolaborasi mungkin ya antara Kemensos dan Pemda kali ya. Karena kan di wilayah kita tuh ada sekitar warga kan hampir 2.000 lebih ya. 2.000 lebih? Iya. Di RW Bapak ini? Iya. Kita yang dari Kemensos waktu itu dapat bingkisan sekitar 600-an ya. Terus tapi kalau dari Pemda itu 400-an berapa gitu. Ya kalau dengan jumlah warga kita segitu ya sebenarnya kurang. Kan banyak ada beberapa orang yang nggak kena juga ada, misalnya nggak kebagian itu juga ada juga gitu. Cuman kadang-kadang kebijakan dari RT itu untuk membantu mereka yang belum itu ya mungkin diambil dari mereka yang misalkan 10 kilo diambil 5 kilo buat mereka gitu loh. Ya karena PPKM itu masih diperpanjang, alangkah baiknya bantuan itu terus dilaksanakan juga. Karena kan berpengaruh juga kalau PPKM diperpanjang tapi bansos dihentikan kan ya kasihan juga kan gitu loh. Bu, Pak, mohon izin lewat ya. Pak, izin toilet. Silakan, siap. Ini toilet. Sini ya. Damn. Coba kita masuk. Coba sini lihat, biar lihat kamera. Ini sanitasi di daerah Rawa Bebek seperti ini. Saya coba mau masukin.
Simulasi kalau saya jongkok sini. Jadi sangat memprihatinkan buat kami ya, buat warga Jakarta, terutama di sudut kota Jakarta Utara. Semoga pemerintah melihat hal ini dan direstorasi dengan baik, terutama dari ruang lingkup yang terkecil. Dan ukuran ini saya pun tidak bisa, mungkin tidak bisa keluar atau masuk secara normal gitu, karena hanya 1 meter kita lihat jangka waktu jangkanya. Ini sekitar 1 meter kalau kita bandingin dengan kaki saya. Hanya segini. Bayangkan bila mana ini adalah seorang lansia yang kakinya sudah tidak bisa jalan dengan normal gitu. Ibu-ibu yang agak gemuk atau bapak-bapak yang agak gemuk masuk ke sini pun harus banyak effort atau usaha ya. Sangat memprihatinkan bagi kami. Coba saya mau coba keluar. Iya, wish. Oke. Dan nah ini satu lagi di sini. Sama, walaupun memang agak sedikit bau aromanya, tapi ya lumayan bersih untuk airnya. Ya inilah kita bisa lihat sanitasi di Rawabebek Penjaringan. Semoga pemerintah juga memperhatikan keadaan warga-warga di sini, terutama di dalam sektor sanitasi. Keren. Oke. Gaya bebas. Ini bukan foto, ini video, film. Video. Ini kan sudut kota yang jarang terjamah sama pemerintah. Iya, makanya kalau nggak disorot tutup mata. Nah itu makanya. Lihat aja tutup mata, Apalagi itu dia. Ya, kita kan perlu sehari-harinya perlu buat makan Om, buat bayar lampu sebulannya 650. Tuh coba kalau nggak ada kemasukan kita gimana Om? Jangan kita di sini nanggung orang yang udah jompo. Ya tiap hari-harinya kan kita perlu keluarin makan dong, bahan pokok. Karena lagi begini, ya udah gimana lagi caranya? Ya udah jadi kepaksa jemur nasi kering. Ya merasa putus asa sih enggak. Ya namanya orang kehidupan lagi dicoba begini, ya saya pasrah aja lah apa adanya. Suatu saat mudah-mudahan bangkit lagi. Mudah-mudahan nolong nguatin saya, keluarga saya, mudah-mudahan nyampe masa ke depan yang panjang lagi, nyampe itunya bangkit lagi, akademiknya, kerjaan lancar, berdagangan lancar, jangan sampai putus di jalan. Sebetulnya pemerintah itu harus nyarikan solusi ya, solusi terbaik apa kan gitu. Buat dengan adanya seperti ini, pemerintah harus punya solusi seperti apa untuk mengangkat mereka itu kan gitu. Oh kita kayaknya capek sih Om, udah laporan, udah ini, tapi kayaknya seolah-olah kayaknya nggak pernah digubris. Hanya bilang ini itu, katanya nggak, udah keluar, lapan udah keluar, kalau udah keluar ya kita seolah-olah dapet dong. Orang kita belum keluar ya kita wajib lapor dong. Sangkain nggak percaya, sangkain kita orang mampu lah. Ya alhamdulillah kalau kita disangkain orang mampu. Ya alhamdulillah disangkain orang mampu, bahagia saya mah. Sekaligus doa ya. Iya, sekaligus doa. Ucapan kan adalah doa. Ya mudah-mudahan kita tercapai. Engkong kan tadi kan anaknya udah pada bencar-bencar tinggal sendiri di sini. Iya. Itu selama engkong makan tuh dari mana, Kong? Warung, Bu. Di warung aja. Dapatnya dari anak aja? Iya. Oh. Pernah ngutang sama warung? Ya kadang-kala lah nggak ada sekali saya ngutang lah. Ngutang ya? Sekarang juga karena maaf ngomong lah, istilahnya kalau kata itu mah
ya ngutang yang ngutang, namanya orang nggak punya bagaimana. Itu berarti pendapatan anak tuh berapa ya? Sebulan Aduh. ngasih ke engkong. Cuman 100.000 seminggu. Seminggu 100 berarti sebulan 400 ribuan lah. Iya, iya. 100.000 juga kalau dia lagi mau ngasih, nggak mau ngasih ya saya nggak bisa ngomong. Saya namanya anak, ada lakinya orang kerja di pelabuhan, kerja nggak tentu. Ya kalau lagi itu kesepian ya, kadang suka sedih. Saya begini, cucu datang, kadang lagi pas nggak megang duit. Nah, gitulah sedih lah namanya orang. Cucu datang kalau nggak ada gimana rasanya. Gini. Lampu mau mati, titit. Ya Allah, sama sekali nggak megang duit. Aduh, gimana ini? Udah kita kayaknya pikiran pusing om. Minjem sono sini nggak ada. Nah, ya Allah, ini gimana ini lampu ntar mati. Alhamdulillah bapaknya keluar. Nih mak, ada yang ngasih minjem duit. Udah buat pilih lampu. Yaudah alhamdulillah. Ya percaya dari Allah lah kita mah percayanya. Pernah sehari nggak nyala. Terus saya dipinjemin sama ponakan itu. Terus saya tolong dong minta pinjemin ini buat beli pulsa listrik. Berapa Wak? Ya 100.000 buat makan 6 hari. Ya gitu. Kemana aja sih Bu selain ke sepupu? Pernah nggak ke tetangga ataupun ke rentenir? Saya mah nggak berani om ke renten-renten, takut. Soalnya kan kalau renten kan ibaratnya kayak seolah lintah darat. Kalau udah penagihan, kalau kita nggak ada, takutnya dimaki-maki. Kitanya malu sama orang, sama tetangga. Ya kita kepaksa nggak mau minjem duit rentenan om. Apa harapan Bapak untuk pemerintah? Karena banyak perusahaan-perusahaan yang mengurangi, alangkah baiknya ciptakan UMKM. Jadi untuk mereka kan nganggur, kasih modal atau mungkin misalkan gerobak untuk jualan apa, itu kan musuh seperti itu gitu loh. Jadi mereka dirumahkan, mereka bisa di rumah jualan apa, ya mungkin kasih keterampilan apa kan gitu, jadi enak gitu. Pernah nggak berharap punya perekonomian lebih di sini? Kalau pada masa sekarang sih mungkin secara pribadi ya mungkin udah harapan tipis, karena saya udah nggak bisa kerja, nggak bisa usaha. Kalau mungkin harapan anak sih yang masih bisa usaha, mungkin ada juga harapannya. Kong bahagia Kong ya di sini? Ya bahagia aja, abis kemudian apain? Kita udah takdir, semua harus terima. Sekarang ini saya ngikut anak juga ya, maaf ngomong lah, itu yang rumah saya yang nggak ada itunya, gentengnya apa di atas itu rumah saya. Atap yang nggak kemodalan, iya. Di sini ya Kong ya? Kalau ini aslinya rumah saya ini. Ini tapi sudah istri saya meninggal, ya udah saya nggak bisa apa-apa. Istri saya meninggal, mau nggak mau saya tinggal sendiri. Makanya ngikut anak saya. Oke. Ya. Nasib udah takdir diri. Iya. Di sini ya? Iya. Tuh kan nggak ada atapnya di atasnya. Saya harap nanti dia ada. Iya Bu, misi Bu. Misi nggak Bu? Iya. Goreng apa Bu? Ini lagi goreng ini nih. Bawang. Bawang nih di Shopee. Keren. Oh, saya harus nunduk. Ini tanahnya tanah orang, cuman ya karena kepaksa ditempatin juga sama saya karena mau ke rumah ya nggak punya. Ini kamar mandi Engkong. Ya, Engkong di mana? saya di sini dalam ngikut sini. ya. Sekedar buat tidur doang, ngegeletak gitu lah. Terus Bapak kalau sehari-hari itu sendiri ya di sini? Sendirian, Merasa sepi ya Pak? sepi. Titik terendah di kehidupan Bapak tuh di pandemi ini, di corona ini atau gimana? Kalau secara pribadi memang iya. Sebab saya satu orang nggak punya, keduanya udah nggak bisa usaha, ekonomi juga udah nggak, ya istilahnya udah nggak sedapatnya lah, nggak terlalu saya mengharapkan, sedapatnya dapat milik rezeki, alhamdulillah. Sudah berapa lama Ibu nggak pulang kampung? Udah 2 tahun semenjak kakak demit ini, 2 tahun nggak bisa nengokin orang tua. Rindu? Ya rindu sekali. Jangan orang tua di kampung sendirian, nggak ada saudara pada di Kalimantan semua. Jadi dia mengharapkan saya di Jakarta
main pulang. Oke. Ya keadaannya lagi begini ya sabar aja. Oke. Suatu saat ada milik bisa pulang kampung.